Sebelumnya di episode keempat, permainan tarik tambang sudah dimulai. Duxu dengan seluruh timnya yang semua laki-laki dengan mudahnya mampu mengalahkan tim 7. Giliran tim Gi-hun dan tim 5 yang akan bertanding. Apakah Gi-hun akan menang? Squid Game episode 5 season 1. Dunia yang adil, kita mulai aja. Setelah mereka maju 3 langkah, ternyata berhasil. Tim 5 seketika terjatuh karena tarikan mereka sendiri. Sang Wo langsung berteriak dan menyuruh timnya untuk menarik sekuat mungkin. Dengan semangat mereka mulai mengembalikan kedudukan. Ternyata, apa yang dibicarakan si kakek adalah benar. Tarik tambang tidak melulu tentang kekuatan, melainkan kerja sama tim. Hingga akhirnya tim 5 tidak bisa bertahan dan terjatuh seketika. Singkat cerita, mereka telah kembali. Duxu dan timnya terlihat tidak percaya atas apa yang mereka lihat. Setelah berbicara sebentar, Gi-hun langsung menyuruh timnya untuk membangun pelindung. Tindakannya itu tentu saja diikuti oleh seluruh pemain. Mereka takut malam ini Duxu dan timnya melakukan pembantaian lagi. Tiba-tiba Duxu datang menghampiri Gi-hun dan memberikan peringatan. Pertahanan yang kau buat akan roboh tertiup angin. Tapi dengan cerdas, Gi-hun mempermainkan Duxu. Gi-hun berkata, para berdebah yang kau sebut teman setimmu itu, apa kau sungguh mempercayai mereka? Jika aku jadi mereka, begitu perkelahian dimulai, aku akan menunggu kesempatan untuk membunuhmu, karena kau adalah yang terkuat di sini. Setelah itu, Duxu kembali dengan raut wajah penuh kecemasan. Ia lantas menyuruh timnya untuk istirahat saja. Tidak ada penyerangan malam ini. Sepertinya Duxu sudah termakan omongannya Gi-hun ya. Gi-hun dan timnya lalu mulai berjaga secara bergantian. Tapi si kakek terlihat tidak enak badan. Gi-hun lantas mengambil kompres dan menyuruh si kakek untuk tidur saja. Di sisi lain, para penjaga kembali melaksanakan tugasnya. Mereka membakar mayat-mayat pemain yang tumbang. Tapi para komplotan pencuri organ langsung memisahkan mayat yang sudah ditandai. Si dokter juga dipanggil untuk melaksanakan operasi. Setelah semua penjaga masuk ke kamar, para komplotan pencuri organ langsung masuk ke ruangan operasi juga. Si penjaga sempat curiga kepada Junho. Kenapa Junho tidak ikut dalam misi pengantaran organ kemarin malam? Si penjaga lalu memarahi Junho. Kalau diulangi lagi, Junho bisa langsung dihabisi. Tak lama sampailah mereka di ruangan operasi. Si penjaga sempat kesal ya sama si dokter karena pekerjaannya belum ada yang selesai. Sedangkan sebentar lagi kapal akan segera berangkat. Ditambah lagi saat operasi pengambilan mata kemarin, si dokter tidak melakukannya dengan benar, sehingga matanya rusak dan si penjaga dimarahi habis-habisan oleh si pembeli. Tidak terima, si dokter langsung membela diri. Itu karena kalian meletakkan orang yang belum mati di meja operasi. Semua jadi kacau karena dia bangun dan melawan. Penjaga lain juga membenarkan perkataannya si dokter. Ia berkata, ya aku kira orang itu sudah mati, tapi tiba-tiba dia bangun seperti zombie. Terus dia hanya punya 1 ginjal aja. Mendengar perkataan para penjaga, Junho seketika gemetar. Ia lalu bertanya, apa yang terjadi dengan zombie itu? Seketika semua orang melihat ke arah Junho. Mereka langsung curiga, ngapain Junho ini nanya-nanya? Kan Junho juga ada di sana saat itu. Junho yang merasa akan ketahuan langsung mengeluarkan pistolnya diam-diam. Tapi tiba-tiba si dokter berteriak dan menyuruh para penjaga untuk berhenti ngocehnya. Setelah pekerjaan selesai, Junho dan penjaga yang lain langsung bergegas menuju tempat pengiriman organ. Ternyata, apa yang mereka kerjakan ini sudah terorganisir dengan rapi. Mereka bahkan membuat pintu keluar dan langsung tembus ke suatu goa. Junho bertanya, tempat apa ini? Si penjaga menjawab kalau ini adalah tempat kabur untuk para VIP jika dalam keadaan darurat. Dan itu adalah bom, jadi jangan kau pegang.
Setelah mereka sampai di bawah, tiba-tiba si penjaga menodongkan sebilah pisau di lehernya Junho. Ternyata ia sudah curiga. Tidak biasanya penjaga nomor 29 ini banyak tanya, apalagi dia sudah tahu semuanya. Ia langsung menyuruh Junho untuk melepaskan topengnya. Saat dilepas, tiba-tiba Junho menodongkan pistol ke arah si penjaga. Pisau lawan pistol, tentu saja si penjaga menyerah. Junho lalu menyuruh si penjaga untuk melepaskan topengnya. Dengan emosi Junho berkata, "Orang yang kalian sebut zombie itu, orang yang tersadar saat operasi dan hanya punya satu ginjal. Apa kau tahu ginjal yang satunya ada di mana? Di sini. Dia adalah kakak laki-lakiku." Seketika si penjaga berteriak kalau dia bukan laki-laki. Dia adalah seorang wanita. Kami tidak mungkin salah. Sebelum kami membuka perutnya, kami memperkosanya secara bergantian. Tidak mungkin kami salah. Dia memang perempuan. Dia bukan kakak laki-lakimu. Kalau kau tidak percaya, periksa saja daftar pemainnya. Di sana ada informasi pribadi. Bahkan ada catatan medis mereka juga. Tempatnya ada di atas lorong tangga, di ruangan pemimpin. Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, Junho langsung menembak si penjaga. Ia lantas pergi menuju ruangannya frontman. Di sisi lain, si dokter lalu bertanya, permainan apa yang akan dimainkan esok hari. Tapi si penjaga malah berkata kalau ia tidak tahu. Tunggu saja nanti, sebelum permainan dimulai, aku akan memberitahukanmu. Tentu saja si dokter tidak percaya dengan perkataan si penjaga. Ia lantas mengambil pisau dan mengancam akan membunuh si penjaga. Tapi tiba-tiba, si penjaga memberontak dan terjadilah perkelahian. Si dokter langsung menancapkan pisaunya ke dada penjaga hingga tewas. Penjaga yang lain sontak berlari dan mengambil sebuah besi. Pukulan itu membuat si dokter kesakitan dan langsung kabur meninggalkan tempat itu. Si penjaga lalu mengejar si dokter sampai ke arena permainan kedua. Di sana ia mencoba untuk meyakinkan si dokter ia tidak akan membunuhnya asal si dokter mau kembali dan bekerja sama. Ia sampai rela melepaskan topengnya untuk meyakinkan si dokter. Hingga tiba-tiba frontman lalu berkata, "Mau kalian jual organ mayat atau bahkan memakannya, aku tak peduli. Tapi yang jelas kalian sudah merusak aspek terpenting di tempat ini. Kesetaraan. Semua orang setara dalam permainan ini. Semua pemain bersaing dengan adil dalam kondisi yang sama. Tapi kalian sudah melanggar prinsip itu." Akhirnya frontman pergi menuju tempat operasi dan ia menemukan para penjaga yang telah tewas juga. Tak hanya itu, ia juga menemukan si penjaga yang ditembak oleh Junho. Frontman lantas menyuruh pasukannya untuk mencari orang misterius ini. Ia belum meninggalkan pulau karena alat selamnya masih lengkap. Singkat cerita, Junho telah sampai di tempatnya frontman. Ia langsung menelusuri tempat itu. Tapi tiba-tiba terdengar suara alarm. Seketika semua pemain terbangun dan kaget. Sementara itu, para pemain disuruh untuk berkumpul di tengah-tengah ruangan. Saat si penjaga ingin membangunkan si kakek, ternyata si kakek hanya diam saja. Usut punya usut, ternyata si kakek terkena demam. Sepertinya ia kecapean karena tidak tidur dari semalam. Sementara itu, Junho telah sampai di ruangan berkas. Di sana ia melihat semua data-data para pemain. Tak lama mencari, tiba-tiba Junho menemukan daftar para pemenang sebelumnya. Alangkah terkejutnya Junho. Ternyata tahun 2015 lalu, kakaknya ikut permainan Squid Game ke-28 dan ternyata kakaknya menang. Seketika ia berlari mencari arsip di tahun 2015 hingga akhirnya baiklah, sampai di situ episode kelima. Jangan lewatkan episode ke-6-nya ya. Sampai jumpa.